lawan masalah ini. Menyelesaikan ilmu harus dengan sanad. Nuntut ilmu harus mesti dengan referensi, dengan rujukan, bukan menuntut ilmu Muhammad tidak tahu akan permasalahan tersebut. Nabi Muhammad diam, Nabi Muhammad tidak menjawab, Nabi Muhammad tunggu referensi dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Sayyidina Ami Abdul Qadir, yang saya hormati daripada orang tua kita Haji Muzakir, daripada saudara-saudara kita, dan daripada seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saat ini telah mengumpulkan kita semua bersama, yang saat ini telah memberikan kita limpahan rahmat ampunannya. Allah Subhanahu, maka hadirnya kita saat ini bagian daripada keinginan kita untuk menjadi seorang hamba yang bertakwa. Akan tetapi menjadi seorang hamba yang bertakwa tidak cukup dengan sesuatu yang namanya zikir, akan tetapi dengan harus yang namanya ilmu. Maka dengan majlis kita saat ini, majlis zikir, dan kumpul diakhiri dengan majlis ilmu, maka apa yang kita hadirkan dengan tujuan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai kalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam. Kemudian Allah katakan lagi ayat selanjutnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, dengan syariat Allah, wa la tafarraqu, dan jangan sekali-kali kalian terpecah belah. Allah ingatkan kita dalam ayat ini, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah, dengan syariat Allah. Maka mustahil kita untuk bisa berpegang teguh dengan syariat Allah kecuali dengan ilmu agama. Maka mustahil. Maka dari itu mau takwa tanpa ada ilmu mustahil. Mau berpegang teguh tanpa syariat juga mustahil. Maka itu lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Nabi Muhammad mengatakan, aku ini adalah seorang yang pengajar. Aku ini adalah orang yang mengajar kalian. Aku ini diutus untuk memberikan ajaran syariat untuk kalian. Kalau sudah diutus untuk menjadi pengajar, berarti yang dibawa sama Nabi Muhammad adalah ilmu. Maka dari itu lihat bagaimana cara kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu harus dengan sanad. Menuntut ilmu harus mesti dengan referensi, dengan rujukan, bukan menuntut ilmu mendapatkan sebuah permasalahan tanpa ada rujukan. Maka itu ulama katakan, barang siapa yang belajar tanpa ada guru, maka syaitan yang jadi gurunya, iblis yang jadi gurunya. Kenapa? Karena sesatnya lebih banyak daripada benarnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Maka itu bagaimana Nabi Muhammad ajarkan kepada kita. Ilmu harus ada referensinya. Ketika Nabi Muhammad ditanyakan sebuah permasalahan agama, Nabi Muhammad tidak tahu akan permasalahan tersebut, Nabi Muhammad diam, Nabi Muhammad tidak menjawab, Nabi Muhammad tunggu referensi dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajarkan kepada kita bahwa pentingnya referensi, bahwa pentingnya rujukan, pentingnya para ulama, pentingnya sebuah jawaban bersumber kepada para ulama dari Nabi atau dari ayat-ayat Al-Quran yang Karim. Nabi Muhammad maka itu waqtuha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa sebab turunnya ayat tersebut? Karena ketika Nabi Muhammad dipertanyakan sebuah pertanyaan, Nabi enggak tahu jawabannya, Nabi diam. Kemudian difitnah oleh kaum kafir Quraisy, maka Allah katakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Setelah Nabi Muhammad, sahabat Nabi yang paling afdal, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika ditanyakan masalah wafaqihatan wa abba, apa makna tafsir wafaqihatan wa abba? Sayyidina Abu Bakar Siddiq berusaha untuk mikir apa sih makna abba. Kemudian setelah diamnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq
Siddiq berpikir mengenai bagian pakaian dan apa. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, "Ayyu sama'in tubilluni wa ayyu ardin tubilluni idza qultu syai'an alladhi la a'lamu." Langit mana yang akan mau menaungiku lagi? Bumi mana yang mau menerima jasadku kalau aku menjawab sebuah pertanyaan yang tidak aku tahu referensinya? Sayyidina Umar bin Khattab juga ditanya pertanyaan ayat yang sama. Apa makna fakihatan wa abba? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab kemudian berdiam. Kemudian Sayyidina Umar setelah diam enggak ngerti jawabannya, Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, "La inna hadzal kalaf ya Umar." Sesungguhnya Umar memikirkan sebuah pertanyaan, sebuah jawaban tanpa ada referensi adalah pemaksaan dan itu tidak baik. Ulama ahli tafsir, para sahabat yang mendoakan Nabi Muhammad, Sayyidina Abdullah bin Abbas, ketika ditanyakan perkara tentang makna kalimat Fatirus samawati wal ardh, Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, "La a'lam, aku enggak tahu." Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pintunya ilmu, kata Nabi Muhammad, ketika dipertanyakan sebuah pertanyaan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Wa minan nisfil ilmi an yaqula al-'alimu fil masalati allati la ya'lam an yaqula wallahu a'lam." Salah satu setengahnya ilmu luas, kata Sayyidina Ali. Tapi setengahnya ilmu, manakala kamu ditanyakan sebuah pertanyaan, akan tetapi kamu tidak tahu makna jawaban tersebut, kamu akan mengatakan wallahu a'lam, Allah yang Maha mengetahui, aku enggak tahu. Ini problem permasalahan kita saat ini. Kenapa saya katakan problem? Pertama, banyaknya saat ini orang-orang yang berani fatwa, berani menjawab sebuah pertanyaan yang bahkan menentang Nabi Muhammad, menjawab sebuah pertanyaan yang bahkan tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, yang tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad, yang bertentangan dengan mazhab Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang lainnya. Berani berfatwa sembarangan, membuat sebuah hukum yang enggak disebutkan para ulama. Ini fenomena kita saat ini. Orang-orang yang semacam ini Nabi Muhammad katakan di dalam hadisnya, "Innama akhwafu ma akhafu alaikum." Ada satu sosok yang aku lebih takutkan kepada kalian. Khairun ajaddu minad dajjal, yang lebih parah daripada dajjal. Dajjal itu aku enggak terlalu takut. Aku takut dajjal untuk umatku, fitnah umat, aku takut untuk mereka. Tapi ada yang lebih aku takutkan daripada dajjal. Wa ma ya Rasulullah. Siapa itu Rasulullah? Ulama yang buruk, kata Nabi Muhammad, yang lebih ditakutkan Nabi Muhammad. Siapa itu ulama su yang berani fatwa tanpa didasari ilmu, yang merubah halal dengan jadi haram, yang haram jadi halal, yang enggak boleh jadi boleh. Ini ulama su yang Nabi katakan lebih takut, lebih bahaya daripada dajjal. Maka itu ya Allah, saya melihat fenomena akhir-akhir ini ngelus dada saya. Enggak bisa tidur saya, pada Allah saya enggak bisa tidur. Susah saya mau tidur, kepikiran ini gimana menyelesaikan permasalahan. Selesai ada masalah, datang lagi masalah. Ini berentetan satu kali semua masalah banyak datang berbagai macam masalah. Belum yang namanya musola langgar dirubah jadi masjid. Belum lagi yang namanya Jumat, sesuatu tempat yang nggak pernah diketahui ada Jumat di situ dibuat Jumat. Dirubah lagi masjid. Orang miskin nggak punya apa-apa, kita rubah namanya, jangan sebut miskin, kita ganti kaya. Apakah dia berubah jadi kaya betul-betul? Tetap nggak bisa makan, tetap susah makan. Syariat kamu rubah masjid jadi musola, nggak berubah hukumnya. Masjid kamu ganti musola, kamu habis kalimat masjid, kita ganti dengan langgar, tetap nggak berubah hukumnya. Bahkan yang berubah haram. Begitu juga dengan sebaliknya, musola, langgar, kita rubah namanya menjadi masjid, tetap haram iktikaf, tetap bagaimana hukumnya, enggak boleh tahiyatul masjid, tetap haram hukumnya, enggak akan merubah nama masjid, itu enggak bisa merubah hukum, bahkan haram. Maka pernah kejadian beberapa waktu yang lalu, yang melihat menyaksikan langsung cerita sama saya. Ada salah seorang yang berurusan dengan wakaf, merusak wakaf, merubah wakaf. Yang menyaksikan langsung cerita sama saya. Masih di Kalimantan Utara, ini kejadian gak jauh-jauh.
rumah wakaf, berani rumah wakaf, misalnya terbakar dari bawah sampai atas. Na'udzubillah min dzalik. Dan bagaimana? Kenapa demikian? Karena segala sesuatu yang telah diwakafkan untuk jihad umum, maka itu miliknya Allah. Maka siapa yang berani rubah wakaf, maka dia berhubungan dengan Allah. Dengan enak-enak kalian tanggung di hadapan Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, ketika diminta syafaat, bukan aku banyak kesalahan kepada Allah, nggak berani. Siapa kita mengatakan aku yang tanggung di hadapan Allah, kami yang tanggung di hadapan Allah? Siapa mereka berani mengatakan seperti itu? Na'udzubillah min dzalik. Belum lagi masalah Jumat. Zaman Nabi Muhammad alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya keras dalam masalah ini syariat. As-sukutu 'anil munkar kata ulama. Berdiam kepada sesuatu yang munkar, maka diamnya saya dianggap munkar. Kalau saya enggak bicara, kalau kita enggak bicara, kita dianggap semuanya munkar sekali bulungan. Semuanya dapat laknat, semuanya dapat bala dari Allah. Cuma sebab kalau kita diam, maka saya enggak mau diamkan, saya lawan masalah ini. Menyelesaikan daripada permasalahan ini agar kita semua kembali kepada takwa kepada Allah. Ustaz kok enggak suka sama mereka? Saya bukan enggak suka, malah saya cinta. Kebalikan. Bukankah ada seseorang yang mau masuk ke neraka, mau dapat bala, kemudian kita selamatkan dia untuk dia dapat rahmat? Bukankah itu masuk cinta? Menyelamatkan orang yang kita cintai. Justru kalau saya biarkan mereka, itu namanya saya benci sama mereka. Tapi tidak kita biarkan, tidak saya biarkan. Kita harus angkat. Saya akan bicara dalam masalah ini. Jangan katakan Ustaz disuntik, Ustaz disuruh orang. Saya punya guru Habib Saleh Abdullah bin Umar Asyadiri, demi menyebarkan ilmu agama, mengajar. Beliau ditabrak oleh Suyu'i. Beliau mau dibunuh oleh Suyu'i. Beliau jelaskan di dalam kitab beliau bagaimana kezaliman Suyu'i pada zaman itu, karena sebab Habib Saleh cuma ngajar. Saya murid beliau, nggak ada satupun yang dapat menghalangi saya untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta itu mati saya tidak ada takut demi menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Ustaz? Kok bisa begitu santai? Gimana mau santai? Ini syariat Nabi Muhammad, syariat jantung kita, orang tua kita yang berikan kita ini kebaikan seluruhnya. Kemudian mau dirubah, apa bisa diam gitu? Makanya saya sudah tidur kepikiran ini permasalahan. Takut saya kena bala, takut kita kena musibah. Karena sebab kita diam permasalahan ini. Kenapa demikian? Kok bisa? Nggak boleh itu kenapa? Ngomong kenapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika zaman beliau, Nabi Muhammad tidak ada Jumat kecuali Masjid Nabawi. Sahabat yang rumahnya jauh dari Masjid Nabawi, di luar Madinah rumah mereka, untuk bisa datang sholat Jumat, mereka pergi dari kapan? Dari subuh, pergi keluar rumahnya untuk sholat bersama Nabi Muhammad di Masjid Nabawi. Makanya ada hadis jelaskan, kalau hari Jumat bertepatan hari Lebaran, nggak wajib untuk Jumat, kata Nabi Muhammad. Sholat zuhur aja apa-apa. Kenapa? Sebab hadis itu disebutkan sama Nabi. Ulama sejarah lihat sejarah hadis itu, ternyata sahabat kalau hari Jumat biasa untuk bisa pergi Jumat saking jauh rumahnya, dari subuh udah pergi. Tapi kalau hari Lebaran bukan hari subuh, dari tengah malam mereka sudah jalan biar bisa sholat Idul Adha Idul Fitri bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kesian sama mereka, sudah dari tengah malam datang. Kalau masih nunggu sampai Jumat, akhirnya mereka tak ada Lebaran. Maka Nabi bikin rusuh, keinginan. Tapi selain daripada Lebaran, mereka pergi dari subuh untuk bisa pergi sholat Jumat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu rahmat kepada umatnya, rahmat kasih sayang. Nabi masih kesian kan lihat mereka jalan. Tapi Nabi nggak tahu ini syariat nggak bukan main-main. Ini syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang punya, nggak bisa dirubah-rubah. Makanya Nabi diam. Nabi tetap perintahkan mereka untuk sholat di Masjid Nabawi. Ini makanya nggak bisa diam kita. Makanya para imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib, para imam-imam mazhab mengatakan nggak boleh ta'addud Jumat, kumpul semua, nggak boleh ta'addud Jumat. Maka Nabi Muhammad sampaikan itu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga sampaikan hal yang seperti itu. Kita mau tentang Nabi Muhammad,
Oh Ustaz, kita kan niatnya baik. Kami kan niatnya baik Ustaz. Oh baik, ngumpulin orang, sholat jamaah bareng-bareng. Tapi kalau tentang syariat, sesuatu yang baik kalau tidak sejalan dengan syariat, akan hal tersebut fasid, rusak, bahkan bisa jadi maksiat. Sholat baik atau tidak? Baik sholat. Tapi kalau kita sholat tidak sesuai rukunnya, nggak diterima sama Allah. Makanya ada sahabat sholat, karena nggak sesuai rukun, Nabi katakan, "Sholli fa innaka la tusolli." Sholat lagi, kamu ini masih belum sholat di hadapan Allah, nggak sah sholatmu. Ada sahabat, ada daripada orang-orang di Madinah, bangun masjid, masjid Diror, bangun masjid mereka. Tapi kata niat bangun masjid yang nggak baik, tapi padahal bangunnya masjid. Walaupun mereka niatnya nggak baik, yang lain kan bisa sholat, Ustaz. Iya, tapi karena memang tujuannya nggak baik, menentang syariat, Nabi perintahkan untuk hancurkan masjid itu. Kamu buat fitnah. Ini niat syariat. Bagaimana maknanya? Kita berjalan sesuai dengan syariat Nabi Muhammad, sesuai dengan syariat Allah. Jangan pernah dirubah-rubah mengikuti hawa nafsu. Ini syariat, kita menyembah Allah dengan syariat Nabi Muhammad, bukan menyembah Allah dengan hawa nafsu kita. Hawa nafsunya mau begini buat, hawa nafsunya mau begitu buat. Mau beribadah dengan hawa nafsu atau dengan syariat Nabi Muhammad? Kalau dengan syariat Nabi Muhammad, mau selamat ikuti syariat Rasulullah SAW. Tapi enggak, berani buat tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi Muhammad enggak menyarankan. Nabi Muhammad katakan, "Ma khuyira Rasulullah baina amrin illa aisarahuma." Nabi Muhammad enggak dipilihkan dengan dua pilihan kecuali pilih yang paling gampang. Lebih gampang sholat Masjid Nabawi apa yang rumahnya jauh? Sholat Masjid Nabawi apa di kampungnya? Lebih gampang sholat di kampungnya. Tapi Nabi enggak perintahkan mereka, biarkan mereka capek, karena di syariat enggak bisa diganggu-gugat, enggak bisa dirubah. Syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat, panggil Abu Musa Al-Asy'ari gubernur, perintahkan setiap kafilah bangun masjid, banyak-banyak bangun masjid. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, akan tetapi ingat, masjid yang mereka bangun gunakan buat sholat, tapi untuk Jumat sholat di satu masjid, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Sekarang enggak, buat semua mau niat Jumat. Ustaz, kita susah mau operasional masjidnya, airnya apa susah. Jangan jadi pengurus masjid. Kalau susah jangan jadi pengurus masjid. Jutaan umat yang mau jadi siap jadi pengurus masjid, karena mereka semua kita berharap pahala. Kalau berharap air apa semua jangan pernah jadi pengurus masjid. Yang punya masjid, yang punya langgar Allah. Bukankah kita semua tahu rumah kita pribadi mesti kita mau punya lampu yang terang. Allah itu rumah siapa masjid? Rumah Allah. Allah punya cara tersendiri untuk menghidupkan rumahnya. Yang penting niat takwa. Karena niat yang tak benar kesusahan untuk mencari dana. Niat yang tak benar. Ngapain Allah bantu niat yang tak benar di rumahku? Kalau niat tidak datang dengan niat tidak baik, maka perbaiki niat Allah pasti bantu. Jangan buat ganggu malah dengan syariatnya dirubah. Jadi uang dapat, uangnya tidak berkah, malah menjadikan kita masuk neraka. Bayangkan berapa nanti banyak ratusan orang masuk situ, oh niat iktikaf satu masjid. Sah nggak tahiyat iktikafnya? Enggak, batil, dosa. Tahiyatul masjidnya enggak sah, batil, dosa. Yang dosa dapat dosa siapa? Mereka. Kita mau dapat pahala jariah, tapi karena mereka berjalan kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, maka dapatnya dosa jariah di kuburnya. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah min dzalik. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi, Sayyidina Ali mengatakan, la jum'ata wa la tajrida illa bi nasrin jami', kata Sayyidina Ali. Enggak sah sholat Jumat kamu kecuali masjid jami', masjid besar, sah. Masjid jami', satu masjid, kecuali kalau darurat, kata Imam Syafi'i. Darurat, kenapa? Masjidnya full, Ustaz. Masjidnya tidak cukup. Makanya kami sholat, bangun sholat tempat lain. Ya gimana? Masjid Jami Al-Kaf dengan Masjid Agung. Kalau jamaah Masjid Jami Al-Kaf bergabung di Masjid Agung, nggak cukup Masjid Agung full. Kalau jamaah Masjid Agung ngumpul di Masjid Jami Al-Kaf, nggak cukup Masjid Jami Al-Kaf full. Betul, boleh mereka sholat pisah. Gimana lagi Masjid Pesantren Al-Khairat dengan Masjid Al-Aqsa? Kalau orang Masjid Jami Al-Aqsa ngampung di Al-Khairat, nggak cukup kita sholatnya.
full masjidnya, nggak bisa. Sedang juga kita tambah ke belakang untuk menampung jamaah, tetap nggak cukup. Korban banyak banget, belum lagi tetangga kita banyak. Maka uzur kata Imam Syafi'i, boleh mereka buat Jumat juga di sana walaupun berdekatan. Uzur. Sekarang uzurnya di mana? Sudah kalau yang lain barusan banyak saat ini mana uzurnya? Ini belum full, saya belum full, buat. Makanya nggak ada sejarah menjelaskan bahwa setiap masjid ada Jumat, nggak ada. Nah ini yang saya takutkan. Di semua masjid semua nanti adakan Jumat. Ini sudah sesuai, nggak ada di zaman Nabi, tabi'in. Bahkan full tuh masjidnya sampai ke jalan-jalan. Makanya saya pernah ke Banjar ziarah. Makanya saya dengar orang ada salah satu ikhwan di saudara saya yang menjelaskan di masjid mereka kalau Jumat pun sampai ke jalan-jalan. Padahal sebenarnya betul, tapi ulama mengerti akan hukum. Maka sebenarnya bisa lagi kita bangun sholat di masjid dekat makam guru kita, lurus kumpul. Tapi ulama kita enggak, ya, tetap tidak di satu masjid saja, kumpul sama-sama. Ayo, biar kelihatan ini syiar Islam. Ini orang-orang merusak syiar Islam, merusak hukum. Nanti yang dapat hadapan Allah, itu urusannya sama Allah. Tapi jangan bilang berani. Ini urusan kami nanti di hadapan Allah. Nabi tak berani. Nabi tak berani bilang sebagai yang dijelaskan di dalam hadisnya. Ini amalnya, maksiatnya masih banyak. Kita punya maksiat. Kita punya maksiat masih banyak. Sholat al-tujuh alhamdulillah, belum lagi sholat sunnahnya. Nabi yang maksum nggak berani. Anak bukan saya. Aku banyak kesalahan ya. Pada saat itu yang kiamat semua nundukkan kepala, nggak ada yang berani ngangkat, malu dengan Allah. Aku jamin kalau aku tanggung semua. Kami yang tanggung panitianya. Siapa kita? Lihat bagaimana para ulama kita dulu, sesepuh kita dulu. Sesepuh kita dulu dari mana? Jauhnya dari tanah 1000. Tapi tetap mereka nggak adakan Jumat di tanah 1000. Tetap mereka jalan kaki untuk sholat Masjid Jami. Dan ketika dibangun Masjid Agung, mereka datang ke Masjid Agung. Karena jamaah waktu itu jamaah rumah sudah lumayan banyak. Tapi lihat bagaimana ulama kita, orang tua kita dulu, wow. Orang kita sekarang makin modern, makin membangkang, makin ikutin hawa nafsu, nggak ada orang. Ada umur nggak berkah, pendek umur, nanti sakit, meninggal, baru misal. Tapi nggak ada lagi kemudian faedahnya misal. Sudah selesai makanan malaikat, na'udzubillah. Tapi ini kita ingatkan, qulil haq walau kana murran. Katakan yang pahit walaupun itu benar. As-sukutu 'anil munkar. Diam kepada sesuatu yang munkar itu adalah perbuatan yang munkar, enggak boleh. Hidupi langgar kita, hidupi musolah kita dengan majlis ta'lim, dengan anak-anak mengaji, dengan hidupkan dengan zikir. Itu semua bisa menghidupkan. Maka dengan begitu jadi berkah semuanya jadi berkah. Tapi dengan cara yang menentang ajaran Allah, tidak akan bawa berkah, malah bawa penyakit, bawa siksaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengaruniakan kita kepada sebuah karunia yang tidak terhingga besarnya baginya. Dan mudah-mudahan kita selalu senantiasa mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar yang tadinya lalai disadarkan oleh Allah, agar yang lupa diingatkan oleh Allah, agar yang tadi malu untuk berjalan menjadi kembali baik diingatkan, disadarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang maha memiliki daripada hati kita. Maka ya Allah, jadikanlah hati kami sebagai hati yang selalu senantiasa mengikuti daripada ajaran-Mu dan selalu senantiasa mendapat ridha-Mu. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf bila wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.